Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Mezaluna Azura Effendi dengan NIM 220023030 akan mempresentasikan tentang aliran-aliran filsafat. 1. Aliran filsafat idealisme. Idealisme diambil dari kata bahasa Latin yaitu idea, yang berarti pikiran, ide, gagasan. Sedangkan dalam KBBI, idealisme merupakan sebuah aliran filsafat yang menganggap pikiran atau cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar yang dapat dicamkan dan dipahami. Dan ada yang mengartikan ide sebagai sesuatu yang hadir dalam jiwa manusia. Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aliran idealisme adalah aliran dalam filsafat yang mengedepankan akal pikiran manusia, dan terwujud atau tidaknya itu tergantung oleh pemikiran manusia itu sendiri. Berikut tokoh aliran idealisme. 1. Plato berpendapat bahwa sesuatu itu dapat dipikirkan oleh akal dan yang berkaitan dengan ide dan gagasan mengenai kebenaran tertinggi dengan doktrin yang dikenal dengan istilah ide. Plato berpendapat bahwa dunia ini tetap dan jenisnya hanya satu, sedangkan ide tertinggi adalah kebaikan. Aliran ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur, mengklarifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. David Hume. Menurut David, pengetahuan bersumber dari pengalaman yang diterima oleh panca indera, sehingga hal itu mendorong kita bahwa untuk menemukan suatu pengetahuan melalui pengalaman. Memakai nama idealisme subjektif dan jadi pandangan-pandangan berasal dari subjek-subjek tertentu. Dia menyandarkan keunggulan moral untuk sebuah etika manusia yang ideal. Dia diduga sebagai pendiri idealisme di Jerman. 2. Aliran empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme secara etimologis berasal dari bahasa Yunani empiria yang artinya coba-coba atau pengalaman. Empirisme mengacu pada gagasan bahwa pengamatan dan pengalaman indrawi memainkan peran sentral dalam akuisisi dan pembenaran keyakinan kita, baik yang bisa dibuktikan secara umum maupun yang bisa dibuktikan hanya bagi orang-orang yang ahli maupun ilmuwan. Menurut A.R. Lace, berdasarkan akar katanya, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. 3. Aliran naturalisme. Naturalisme mempunyai pengertian yaitu dari segi bahasa. Naturalisme berasal dari dua kata, yakni natural yang artinya alami dan isme artinya paham. Aliran filsafat naturalisme disebut sebagai paham alami. Maksudnya adalah, dalam setiap manusia yang terlahir ke bumi ini pada dasarnya memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik, dan tak ada seorang pun terlahir dengan pembawaan yang buruk. Secara garis besar dapat diartikan bahwa filsafat naturalisme merupakan hasil berlakunya hukum alam fisik dan terjadinya menurut kodrat atau menurut wataknya sendiri. Naturalisme merupakan teori yang menerima nature alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah nature telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natura adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains alam. Istilah naturalisme adalah yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada, wujud, di atas atau di luar alam. Aliran pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu pragma yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata.
Menurut William James mengatakan bahwa secara ringkas, pragmatisme adalah realitas sebagaimana yang kita ketahui. Untuk mengukur kebenaran suatu konsep, seseorang harus mempertimbangkan apa konsekuensi logis penerapan konsep tersebut. 5. Aliran positivisme. Positivisme secara etimologi berasal dari bahasa positif, yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Ini berarti yang disebut sebagai positif bertentangan dengan sesuatu yang hanya ada di dalam angan-angan atau impian, atau terdiri dari sesuatu yang hanya merupakan konstruksi atas kreasi kemampuan untuk berpikir dari akal manusia. Dapat disimpulkan bahwa pengertian positivisme secara terminologi berarti suatu paham yang dalam pencapaian kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Positivisme adalah bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. 6. Aliran dualisme. Dualisme adalah konsep filsafat yang mencetuskan hadir dua substansi. Dalam pandangan tentang hubungan selang jiwa dan raga, dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Dualisme yang dikenal secara umum diterapkan oleh René Descartes tahun 1641, yang berpendapat bahwa cara melakukan sesuatu adalah substansi non-fisik. Descartes adalah yang pertama kali mengidentifikasi dengan jelas cara melakukan sesuatu dengan kesadaran dan membedakannya dengan otak sebagai tempat kecerdasan, sehingga dia adalah yang pertama merumuskan permasalahan jiwa raga dalam wujudnya yang hadir sekarang. Dualisme bertentangan dengan beragam jenis monisme, termasuk fisikalisme atau fenomenalisme. Substansi dualisme bertentangan dengan semua jenis materialisme, tetapi dualisme properti mampu diasumsikan sejenis materialisme emergen sehingga akan bertentangan dengan materialisme non-emergen. Argumen tentang dualisme jiwa dan raga berasal setidaknya sejak abad Plato dan Aristoteles, dan mengadakan komunikasi dengan spekulasi tentang eksistensi jiwa yang terkait dengan kecerdasan dan kebijakan. Plato dan Aristoteles berpendapat dengan alasan berlainan bahwa kecerdasan seseorang, bagian dari cara melakukan sesuatu atau jiwa, tidak bisa diidentifikasi atau diterangkan dengan fisik. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.